Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Peran Putri Chandrawati, giring Brigadir J dan perintah hilangkan sidik jari Verdi Sambo. Tribunnews.com, Jakarta, Baradae buka-bukaan soal peran Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo dalam perkara pembunuhan pada Brigadir J. Sejumlah peran Putri Chandrawati dalam perkara pembunuhan Brigadir J itu diuraikan Baradae di hadapan majelis hakim. Tepatnya saat Baradae bersaksi untuk terdakwa Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf, Rabu, 30 November 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Peran Putri Chandrawati diantaranya ialah menggiring Brigadir J hingga ikut susun skenario tembak-menembak. Putri Chandrawati yang giring Brigadir J ke TKP pembunuhan di Duren 3. Putri Chandrawati ternyata yang menggiring Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ke tempat kejadian perkara, TKP, pembunuhan dari rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan Baradae saat memberikan kesaksian di persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu, 30 November 2022. Baradae mengaku melihat langsung ajakan ke Duren 3 diucapkan Putri Chandrawati kepada Bribka Riki Rizal dan Brigadir J. Ibu sempat bilang, kita ke 46 de, Duren 3. Bilang ke Bang Riki atau Bang Yos, kata Baradae. Baradae mengungkapkan rombongan Putri pun berangkat menuju Duren 3 dari Jalan Sagulung dengan memakai mobil. Selain Bribka Riki Rizal dan Brigadir J, ada pula Susi maupun Kuat Maruf yang ikut dalam rombongan. Yang pertama turun Bang Riki dan Bang Yos di depan. Lalu ibu turun lewat pintu sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya keluar lewat kiri. Nah habis itu Om Kuat sama ibu masuk ke dalam, ungkapnya. Saat itu, Baradae pun sempat diminta membawa tas Putri untuk dibawa ke dalam rumah Duren 3. Sementara itu, Bribka Riki Rizal dan Brigadir J berada di halaman rumah. Bang Riki masih di luar yang mulia. Brigadir J masih di luar juga. Jadi saat saya masuk ke dalam, saya ikut di belakang, saya dan Om Kuat antar tas ibu ke depan kamar. Sampai depan kamar, saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia, tukasnya. Sebagai informasi, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka ditetapkan tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, dan Kuat Maruf. Kelimanya telah didakwa pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu, ada pula terdakwa obstruction of justice atau perintangan perkara. Mereka ialah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa obstruction of justice telah didakwa pasal 49 Yungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 UIT nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putri Chandrawati duduk di samping Verdi Sambo saat skenario pembunuhan Brigadir J disusun. Verdi Sambo, FS, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, disebut sempat mengumpulkan para ajudan di lantai atas rumah Saguling. Hal itu diungkapkan mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, dalam kesaksiannya di persidangan pada Rabu, 30 November 2022. Awalnya, Bribka Riki Rizal menyampaikan bahwa Baradae dipanggil Verdi Sambo pada hari pembunuhan Brigadir J, Jumat 8 Juli 2022. Baradae pun bergegas menuju lantai atas di rumah Saguling.
Begitu tiba di lantai atas, dia melihat Ferdi Sambo menangis di ruang keluarga. Majelis hakim pun bertanya siapa saja yang saat itu berada di sana. Lantas Baradae menjawab hanya dirinya dan Ferdi Sambo. Saat saya datang, ada Pak FS saja, katanya di dalam persidangan. Kemudian Baradae diperintahkan untuk duduk di sofa. Setelah duduk di sofa, Ferdi Sambo mulai bertanya terkait peristiwa yang terjadi di Magelang. Tak lama kemudian, Putri Chandrawati menghampiri dan duduk di samping suaminya Ferdi Sambo. Kemudian, baru dia, Ferdi Sambo, bilang Yosua sudah melecehkan ibu di Magelang. Dengar itu, saya kaget, takut karena posisi kami ajudan di Magelang, katanya. Disebut Baradae bahwa pada saat itu Putri Chandrawati dan Sambo sempat berbincang berdua dengan volume suara rendah. Namun, dia mendengar bahwa Putri berbicara mengenai CCTV dan sarung tangan. Tidak jelas, Yang Mulia. Tapi saya ada dengar CCTV dan sarung tangan, kata Baradae. Kemudian dengan seksama, Baradae pun memperhatikan cerita Ferdi Sambo soal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati pada saat itu. Meski demikian, di dalam hatinya tersimpan tanda tanya terkait cerita tersebut. Dalam hati saya, ini betulkah, kata Baradae. Kemudian Ferdi Sambo terlihat marah sembari mengeluarkan kata-kata bahwa martabat keluarganya telah dinodai. Kemudian dia bilang, kurang ajar, dia, Brigadir J, menghina harkat dan martabat keluarga saya. Dia emosi, nangis, ujarnya. Sembari menangis, Ferdi Sambo pun mengucapkan kekesalan dan kemarahannya kepada Brigadir J. Dia, Ferdi Sambo, bilang memang harus dikasih mati anak itu, ujarnya. Baradae pun terdiam karena ketakutan. Ditambah, saat itu Ferdi Sambo menyuruhnya untuk membunuh Brigadir J. Dia bilang, nanti kau tembak Yosua, nanti saya jaga kamu, katanya. Putri Chandrawati suruh ajudan bersihkan barang Brigadir J untuk hilangkan sidik jari Ferdi Sambo. Putri Chandrawati sempat memerintahkan ajudannya untuk membawa barang-barang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J seusai pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Barang itu dibawa untuk menghilangkan sidik jari suaminya, Ferdi Sambo. Demikian disampaikan Barada Richard Eliezer alias Baradae saat memberikan kesaksian di persidangan di PN Jakarta Selatan pada Rabu, 30 November 2022. Awalnya, Baradae sempat mempertanyakan keberadaan barang Brigadir J kepada asisten rumah tangga, Art, Ferdi Sambo. Saya tanya ke Agus atau Kodir kalau tidak salah, Om ini barang-barang di mana? Karena kan barang-barang almarhum kebanyakan di Saguling. Katanya, Om sudah packing sudah dibawa ke posko di Duren 3, kata Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 30 November 2022. Ia menuturkan bahwa Putri Chandrawati kemudian memanggil dirinya, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf ke lantai 2 di rumah Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Lalu, istri Ferdi Sambo itu meminta agar ketiganya mengambil barang Brigadir J di posko Duren 3. Lalu ibu putri ini bilang ke saya sama Ricky, Dek nanti kalian berdua pergi pakai mobil ke posko ambil barang-barang almarhum bawa lagi ke rumah Saguling nanti naikkan lagi ke lantai 2 ruang kerja. Saya saat itu belum tahu tujuannya apa. Pergilah saya sama Bang Ricky saat itu, ambil barang pakai mobil, sampai antar ke lantai 2, jelasnya. Lebih lanjut, Baradae juga mengungkap dirinya diminta untuk memakai sarung tangan karet saat mengambil barang tersebut. Mereka juga diminta untuk membersihkan barang-barang Brigadir J. Ibu bilang nanti pakai sarung tangan ya, sarung tangan karet sama Om Kuat juga. Kami bertiga disuruh Ibu Pisi untuk membersihkan barang almarhum ini di laundry untuk baju-bajunya. Itu kita disuruh pakai disinfektan dan hand sanitizer untuk membersihkan baju barang-barang dia dan dompet disuruh sama Ibu, ungkapnya. Ia menambahkan pembersihan barang Brigadir J itu bertujuan untuk menghilangkan sidik jari Ferdi Sambo. Namun, dia tidak mengetahui secara rinci perihal kapan Ferdi Sambo memegang barang Brigadir J. Kata ibu, Bapak sempat memegang barang-barang almarhum jadi mau menghilangkan sidik jari Pak FS. Saya tidak tahu, pegang kapan karena barang itu sudah dipacking, katanya. Baradae tak tolak perintah Ferdi Sambo. Dalam persidangan itu, Baradae mengungkapkan alasannya mengapa tak berani menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Awalnya Baradae mengaku merasa berdosa dan bersalah atas penembakan yang ia lakukan hingga menyebabkan Brigadir J meninggal dunia. Baradae merasa bersalah karena telah mengikuti perintah Ferdi Sambo untuk